9 cara masak hidangan khas Lebaran, enak dan hemat ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Apa kabar dompet dan persiapan dapur menjelang hari raya yang sebentar lagi tiba? Jujur ya Bu, saya saja sampai pusing melihat harga cabai dan daging yang tiba-tiba naik lebih cepat daripada berat badan kita sehabis makan rendang. Rasanya mau menangis di pojokan dapur sambil peluk ulekan. Tapi ingat, anak-anak butuh makan enak pas hari kemenangan nanti. Padahal, menurut sebuah artikel gaya hidup yang baru saya baca, sebenarnya kunci kemewahan hidangan itu bukan pada mahalnya bahan, tapi pada teknik yang tepat. Itulah sebabnya hari ini saya mau curhat sekaligus berbagi rahasia supaya kita tetap bisa masak enak ala restoran tapi tetap hemat. Seperti ibu zaman dulu yang hebat banget mengelola uang belanja. Cara pertama yang harus ibu coba adalah belanja bumbu kering dan bumbu dapur dari jauh-jauh hari sebelum harganya melonjak gila-gilaan. Ibu tahu sendiri kan kalau sudah dekat hari raya itu harga 1 siung bawang putih saja bisa bikin kita pengen pingsan seketika. Dengan stok bumbu lebih awal, ibu sudah menghemat budget yang lumayan banget untuk nambahin jatah beli baju baru si kecil, atau mungkin buat self-reward tipis-tipis. Contoh nyatanya adalah beli kemiri atau ketumbar karungan kecil yang bisa awet berbulan-bulan kalau disimpan dengan benar di dalam toples kedap udara. Langkah kedua yang sangat ampuh adalah berhenti bergantung pada bumbu instan, sasetan yang rasanya seragam, dan harganya kalau dikalkulasi ternyata lebih mahal. Ibu zaman dulu itu rajin sekali mengulek atau menghaluskan bumbu sendiri, karena aroma rempah asli itu tidak bisa bohong dan bikin tetangga sebelah auto lapar. Misalnya saat bikin opor, bumbu yang baru ditumbuk akan mengeluarkan minyak alami yang bikin masakan jauh lebih gurih meski tanpa tambahan penyedap rasa berlebihan. Percaya deh Bu, tenaga ekstra yang kita keluarkan buat ngulek itu setara dengan olahraga bakar kalori. Supaya baju Lebaran tahun lalu masih tetap muat dipakai. Tip ketiga adalah menggunakan teknik masak api kecil atau slow cooking yang jadi andalan para nenek kita dulu supaya daging tetap empuk sempurna. Ibu tidak perlu beli panci presto mahal yang suaranya mirip kereta api mau lewat. Kalau cuma mau bikin rendang yang lumer di mulut, cukup masak dengan sabar menggunakan api paling kecil selama beberapa jam sampai bumbu meresap hingga ke tulang paling dalam. Bayangkan saja Bu, kita bisa sambil dasteran atau nonton drakor, sementara daging di dapur berubah jadi mahakarya kuliner yang bakal dipuji mertua setinggi langit. Rahasia keempat adalah soal santan, karena ibu harus mulai terbiasa memeras kelapa sendiri daripada beli santan kemasan yang praktis tapi harganya selangit. 1 butir kelapa tua yang diparut sendiri itu bisa menghasilkan santan kental dan encer yang kualitasnya jauh lebih oke untuk masakan bersantan banyak. Coba Ibu bandingkan, 1 buah kelapa harganya jauh lebih murah daripada 2 kotak santan instan, tapi hasilnya bisa buat 1 panci besar gulai ayam. Wangi kelapa asli itu punya ciri khas yang bikin masakan Lebaran terasa lebih autentik dan bikin kangen rumah seperti masakan ibu kita dulu. Cara kelima yang paling jenius menurut saya adalah menyiasati porsi daging dengan mencampurnya dengan bahan lain yang lebih murah seperti kentang atau telur. Ibu tidak perlu memaksakan diri beli 5 kg daging sapi murni kalau anggaran sedang mepet karena rendang campur kentang kecil itu rasanya justru lebih nikmat. Kentang akan menyerap bumbu rendang dengan sangat baik sehingga setiap gigitannya terasa sangat kaya rasa meskipun bukan daging asli. Ini adalah solusi logis supaya piring semua tamu tetap terisi penuh tanpa membuat kita harus puasa belanja sebulan setelah Lebaran berakhir.
Keenam adalah strategi membuat bumbu dasar dalam jumlah besar sekaligus yang terdiri dari bumbu putih, merah, dan kuning untuk berbagai macam masakan. Ibu cukup meluangkan 1 hari khusus buat blender semua bumbu, lalu ditumis sampai matang dan simpan di dalam kulkas. Jadi saat hari raya tiba, ibu tinggal ambil 2 sendok bumbu putih buat opor dan 3 sendok bumbu merah buat sambal goreng kentang, tanpa perlu ribet lagi. Cara ini sangat menghemat waktu dan gas karena kita tidak perlu bolak-balik menyalakan kompor hanya untuk menumis bumbu dari awal untuk setiap menu. Tips ketujuh adalah memanfaatkan bahan lokal dan musiman yang ada di pasar daripada memaksa beli bahan impor yang harganya tidak masuk akal. Kalau harga ayam kampung sedang mahal sekali, ibu jangan sedih, karena ayam negeri pun bisa jadi sangat enak kalau teknik mencucinya benar dan bumbunya melimpah. Gunakan jeruk nipis atau daun salam yang banyak supaya aroma amisnya hilang total dan teksturnya jadi lebih padat, mirip ayam mahal. Logikanya adalah lidah tamu itu tidak akan tahu merek ayamnya. Apa kalau rasa bumbunya sudah menari-nari dengan indah di mulut mereka? Langkah ke-8 adalah selalu sediakan menu pendamping yang mengenyangkan tapi murah meriah seperti kerupuk kaleng atau sambal goreng tempe yang renyah. Seringkali tamu itu lebih suka ngemil kerupuk sambil ngobrol daripada terus-terusan makan daging yang bikin kolesterol naik drastis. Dengan adanya pelengkap yang banyak, konsumsi lauk utama jadi lebih terkontrol. Dan ibu tidak perlu khawatir kehabisan makanan di tengah hari raya. Ini adalah trik psikologis ala ibu zaman dulu supaya meja makan terlihat penuh meriah, tanpa harus menguras seluruh isi tabungan di bank. Rahasia terakhir, atau yang ke-9 adalah cara memanaskan masakan yang benar, supaya tidak cepat basi dan bisa dimakan sampai hari ketiga. Ibu harus memastikan setiap masakan yang dipanaskan itu benar-benar mendidih sempurna dan jangan pernah mengaduknya lagi setelah api dimatikan. Ibu zaman dulu sangat teliti soal ini, karena mereka tahu membuang makanan itu sama saja dengan membuang rezeki yang sudah susah payah dicari. Dengan masakan yang awet, ibu tidak perlu masak berkali-kali yang artinya menghemat tenaga, waktu, dan tentu saja uang belanja bulanan yang berharga. Dari semua 9 cara tadi, intinya adalah bagaimana kita kembali ke akar dan menghargai proses memasak yang penuh cinta seperti yang dilakukan orang tua kita. Memang dunia sekarang serba instan dan mahal, tapi bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan dan membiarkan meja makan terasa sepi saat Lebaran. Kesimpulan dari obrolan kita kali ini adalah kreativitas seorang ibu di dapur adalah kunci utama kebahagiaan keluarga di hari kemenangan nanti. Hemat itu bukan berarti pelit, tapi cara kita bersyukur dengan mengelola apa yang ada supaya berkahnya bisa dirasakan oleh semua orang yang datang berkunjung. Kadang saya suka tertawa sendiri kalau ingat betapa paniknya kita para ibu zaman sekarang kalau melihat harga cabai naik Rp1.000 saja. Padahal koleksi skincare di meja rias harganya jutaan. Kita sering mengeluh tidak punya uang buat masak enak, tapi setiap hari masih saja asik check out keranjang belanja online yang isinya barang-barang tidak penting. Mungkin ini saatnya kita sedikit introspeksi dan menertawakan kegengsian kita sendiri, yang kadang ingin terlihat mewah padahal cara sederhana justru lebih bermakna. Tidak apa-apa kalau tahun ini rendangnya lebih banyak kentang daripada dagingnya. Yang penting suasana hangatnya tetap terjaga dengan sempurna. Mari kita jadikan momen memasak hidangan Lebaran ini sebagai waktu untuk merenung dan lebih bersyukur atas setiap rezeki kecil yang masih bisa kita olah. Menjadi ibu itu memang berat, karena kita adalah menteri keuangan sekaligus koki utama yang harus selalu punya solusi di tengah badai kenaikan harga barang. Namun di balik lelahnya berdiri di depan kompor
Ada pahala besar yang sedang kita jemput lewat setiap suapan makanan yang dinikmati anak dan suami. Jangan sampai urusan dapur membuat kita stres berlebihan, karena esensi Lebaran yang sebenarnya adalah tentang hati yang kembali fitrah dan bersih dari rasa iri. Jangan lupa untuk tetap tersenyum saat mengaduk masakan, karena aura bahagia dari koki itu konon katanya bisa membuat rasa makanan jadi jauh lebih lezat. Kita adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik meriahnya hari raya. Jadi pastikan ibu juga menikmati setiap prosesnya dengan hati yang riang dan gembira. Akhir kata, semoga persiapan Lebaran ibu semua berjalan lancar, tanpa ada drama kompor meledak atau masakan yang gosong karena ditinggal main ponsel. Mari kita buktikan bahwa ibu zaman sekarang juga bisa sehebat ibu zaman dulu dalam urusan dapur dan mengelola uang belanja dengan sangat bijaksana. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.